Sedari kecil, kita dilatih dan diajarkan untuk melaksanakan sholat. Ada yang dari umur 7, bahkan ada yang dari umur 3 tahun. Coba aja deh, kita hitung umur kita sekarang. Kalau udah dihitung, coba dikali 365, terus dikali lagi 5. Itu adalah jumlah sholat yang minimal kita lakukan. Itu belum ditambah sholat duha, sholat malam, dan sholat taraweh mungkin. Intinya pengalaman kita udah banyak tentang sholat. Ya siapa juga sih yang nggak tahu apa itu sholat kan. Tapi pernah nggak sih kita terpikirkan alasan lain selain kebiasaan gitu yang tertanam di alam bawah sadar kita, selain kita menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku tertarik membahas ini? Ya karena kita manusia gitu. Kita bukan harimau sirkus yang dilatih buat atraksi di setiap konser tanpa mendapatkan apapun. Kita juga bukan doger monyet sisi jalan yang dilatih dan dibiasakan cuma untuk mengais uang recehan. Seharusnya kita sebagai manusia, makhluk yang paling tinggi derajatnya, merasa bangga sebagai hamba Allah, dan kita merasa itu nyata gitu dalam kehidupan, termasuk dalam sholat. Ada satu keresahan, katanya sholat itu mencegah dari perbuatan yang buruk. Bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Tapi di lingkungan kita tahu sendiri, ada yang sering disebut dengan STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Seakan-akan sholat tidak mempunyai dampak apa-apa. Sedangkan sholat itu adalah menghadap Tuhan, menghadap Allah. Seharusnya memang benar sholat itu mencegah dari perbuatan yang buruk ya. Coba aja bayangin sekarang, misalkan sekarang jam 2 siang, 2 jam yang lalu kita udah sholat zuhur. Nah 1 jam lagi kita mau sholat asar. Kalau misalkan sekarang ada setan membisik, "Wih, maksiat wih." Sedangkan 1 jam lagi kamu akan menghadap Tuhanmu. Emangnya berani gitu menghadap Tuhan bawa-bawa maksiat? Ya kalau otak kita waras sih kayaknya mustahil itu kejadian. Kalau kita lihat sejarah, lihat para sahabat Abu Bakar sampai bergetar dalam takbirnya karena ketika beliau mengucapkan Allahu Akbar, ketika beliau mengucapkan Allah Maha Besar, ada sedikit rasa besar di dalam dirinya. Cuman karena itu beliau bergetar dalam setiap takbirnya. Sahabat Nabi saja bisa sampai seperti itu. Lantas bagaimana dengan kita dalam setiap sholat kita? Sudahkah kita merasa begitu? Padahal hidup kita terlalu banyak dosanya. Nah, rutinitas ini kan sering banget kita lakukan gitu. Sehari aja udah 5 kali kita sholat minimal. Dengan lugasnya kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan lugas. Tapi ya kalau 5 kali sehari itu kita kritisi dari awal sampai akhir, harusnya perasaan kita semakin mendalam dan ya harusnya dengan sholat ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Coba aja ingat-ingat, pernah nggak di setiap sholat kita merasa gimana gitu? Atau biasa-biasa aja? Karena seharusnya ya minimal kita punya niat gitu dalam sholat kita. Bukan cuma usoli, bukan cuma pengucapan, tapi kita benar-benar menjiwai apa yang terkandung dalam usoli itu. Karena ya sholat itu pembuktian kita sebagai seorang muslim. Kalau kita orang Islam ya sholat gitu. Harusnya ini jadi proyek panjang buat seumur hidup kita. Karena sholat adalah pembuktian atas keimanan setelah kita meyakini Allah dan Rasulullah. Sudah seharusnya kita mengerti apa yang kita lakukan. Sudah seharusnya kita paham setiap sholat kita lagi ngapain. Sedang berhadapan dengan siapa. Sedang mau apa. Sudah seharusnya sholat jadi proyek panjang seumur hidup.